Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita dapat bertemu di video ini. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang bagaimana peran seorang pekerja sosial di dalam mengamalkan nilai-nilai bela negara. Oke, bicara tentang bela negara, saya teringat akan sebuah perkataan yang berasal dari bahasa Arab yang berbunyi hubbul watan minal iman, atau cinta terhadap tanah air merupakan sebagian daripada iman. Bayangkan bahwa kecintaan terhadap tanah air itu merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa yang sangat-sangat dihargai bagi umat beragama. Dan perjuangan sejarah bangsa Indonesia dari tahun 1945 hingga saat ini merupakan jangka waktu yang panjang, yang mana sebelum kemerdekaan itu dikumandangkan pastinya ada berbagai peristiwa-peristiwa penting yang melatar belakangi hadirnya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang harus kita pahami secara seksama, baik itu dari kacamata sejarah, baik itu dari bagaimana perjuangan politik para tokoh, bagaimana pemikiran dari tokoh-tokoh atau the founding father lintas agama, lintas suku, bahkan lintas ideologi politik apapun. Nah, ini menjadi poin penting ketika kita ingin mengamalkan nilai-nilai bela negara. Dan dalam negara itu sendiri juga pastinya tidak hanya terdiri dari satu aspek saja, tetapi terdiri dari berbagai unsur-unsur, antara lain ada wilayah, ada penduduk atau yang disebut kita rakyat, juga ada pemerintah pastinya, dan unsur-unsur lainnya yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana peranan seorang pekerja sosial itu dapat mengamalkan nilai-nilai bela negara. Oke, saya akan menjelaskan dulu secara singkat apa sih sebenarnya pekerja sosial itu. Nah, pekerja sosial adalah sebuah profesi yang profesional yang berdasarkan kepada pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai etik pekerjaan sosial, dan tentunya telah tersertifikasi secara profesional. Nah, lalu tugasnya apa saja? Tugasnya kalau dijabarkan satu persatu pastinya banyak, tapi ini harus kita sampaikan karena tidak semua orang paham akan pekerja sosial itu sendiri. Bahkan dari golongan akademisi sekalipun tidak semuanya juga bisa memahaminya secara komprehensif. Nah, poin pertama adalah bahwa pekerja sosial merupakan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh tenaga yang ahli di bidang pelayanan kemanusiaan. Nah, banyak orang memaknai bahwa pekerja sosial itu adalah kegiatan amal, karitas yang bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, padahal praktik pekerja sosial itu sendiri harus membutuhkan aspek pengetahuan yang dilalui melalui bangku pendidikan, aspek keterampilan yang harus terlatih secara profesional, dan aspek nilai etik sebagai salah satu tuntutan dari profesi yang akuntabel. Nah, pekerja sosial itu sendiri macam-macamnya sangat banyak, dan di Indonesia sendiri patut kita syukuri bahwa sudah hadir undang-undang yang menjamin tentang profesi pekerja sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, yang mana di dalam undang-undang tersebut dijelaskan secara rinci apa sebenarnya pekerja sosial itu sendiri. Dan pekerja sosial itu sendiri merupakan salah satu dari sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Sehingga peranan dari seorang pekerja sosial itu sendiri secara konstitusional sudah diatur apa saja tugasnya dengan aturan-aturan lainnya. Dan lalu poin kedua adalah bagaimana seorang pekerja sosial itu mengamalkan nilainya dalam bela negara. Nah, cukup saya ambil 2 poin saja dari nilai-nilai bela negara yang bisa diamalkan. Poin pertama ada tentang cinta tanah air, dan yang kedua adalah tentang keyakinan akan ideologi Pancasila sebagai pandangan kebangsaan dan bernegara. Nah, poin pertama
kaitannya dengan cinta tanah air. Cinta tanah air berarti mencintai hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur keberadaan suatu negara. Bisa kita cintai tentang wilayahnya yang memiliki kekayaan alam, bisa juga kita mencintai tanah air dengan mengabdi kepada masyarakatnya. Bisa juga kita cinta tanah air dengan melestarikan flora dan fauna yang ada. Bisa juga kita cinta tanah air dengan melakukan controlling terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Bisa kita cinta tanah air, bentuk dari cinta tanah air itu adalah dengan belajar, dengan menimba ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban yang berkemajuan. Nah, pekerja sosial itu sendiri bisa mengamalkan nilai-nilai kecintaannya itu tadi dengan cara melakukan upaya pelayanan terhadap pertolongan kemanusiaan. Kita kenal di Indonesia sendiri bahwa penanganan masalah sosial ya itu merupakan bentuk upaya perwujudan dari sila kelima kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan patut kita pahami ada terminologi PPKS yang dulunya PMKS. Apa sebenarnya PPKS itu sendiri? PPKS adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelompok-kelompok atau orang-orang yang membutuhkan pelayanan pertolongan kemanusiaan. PPKS merupakan singkatan dari pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kalau dulu bisa disebut sebagai PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, ada di sekitar 26, kalau tidak salah saya mengingat 26 golongan atau kelompok atau klasifikasi masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia yang harus diselesaikan secara profesional, akuntabel, terintegrasi, dan hal-hal positif lainnya yang kita harapkan. Nah, bentuk kecintaan itu adalah dengan melakukan pertolongan atau pengabdian kepada masyarakat ya, baik itu dalam proses rehabilitasi sosial, baik itu dalam upaya pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial sebagai 4 aspek penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sehingga yang pertama adalah bentuk kecintaan tanah air yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial adalah mengabdi kepada masyarakat dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki untuk menyelesaikan masalah sosial itu dapat terselesaikan masalahnya, kemudian keberfungsian sosial dari individu, keluarga, kelompok, komunitas, bahkan masyarakat secara umum itu dapat berfungsi secara baik, sehingga kesejahteraan sosial itu merupakan sesuatu yang dapat diupayakan, bukan hanya sekedar tekstual belaka. Itu yang pertama tentang unsur cinta tanah air. Baru yang kedua sendiri ada tentang keyakinan akan ideologi Pancasila sebagai pandangan kita sebagai bangsa. Kita pahami bahwa Indonesia terdiri dari beragam etnis, beragam suku, beragam ras ya, yang menjadi salah satu sumber kekayaan peradaban bagi Indonesia itu sendiri. Nah, sehingga aspek non diskriminasi menjadi amat penting untuk difahami di dalam melihat masyarakat yang memiliki keberagaman yang tinggi seperti di Indonesia ini. Sehingga keyakinan Pancasila itu memiliki kaitannya dengan nilai etik dari pekerja sosial di dalam melakukan prakteknya. Nah, salah satu ada beberapa kode etik atau nilai etis yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial, antara lain non-diskriminasi. Dia tidak boleh memilih atau melakukan dalam tanda kutip tebang pilih atau pilih kasih di dalam melakukan upaya pelayanan. Semua orang harus dilayani dengan upaya-upaya yang maksimal. Baru aspek kemanusiaan ya. Aspek kemanusiaan ini berkaitan erat dengan nilai dari sila kedua, contohnya keadilan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perjuangan hak asasi manusia. Nah, maka dari itu keyakinan Pancasila itu sejalan dengan nilai etik yang dianut atau diamalkan oleh seorang pekerja sosial di dalam melakukan prakteknya terhadap individu, keluarga, kelompok, komunitas, bahkan masyarakat di dalam mewujudkan kondisi Indonesia yang sejahtera.
Sehingga sangat jelas tentunya bahwa seorang pekerja sosial memiliki peranan-peranan yang penting, bisa melakukan nilai-nilai bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing, begitu juga dengan upaya-upaya dari profesi lainnya. Sehingga saatnya kita sebagai seorang pekerja sosial harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara nyata. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam solidaritas pekerja sosial Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.